Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri bab 721. Hebat sekali. Setelah kembali ke penginapan, Ji Xuankong memeriksa pil yang dibuat oleh Luo Xiu. Saat kompetisi alkimia sebelumnya, untuk menghindari konflik kepentingan, sebagai guru Luo Xiu, ia tidak ikut serta dalam penentuan hasil akhir. Pada saat kompetisi itu, mengatakan bahwa ia tidak gugup adalah hal yang mustahil. Bagaimanapun, itu adalah kali pertama Luo Xiu mencoba membuat pil ilahi tingkat kekaisaran. Sebelumnya, karena tidak memiliki api ilahi bawaan, ia hanya mampu membuat pil ilahi tingkat 9. Namun, Ji Xuankong tidak pernah menyangka bahwa muridnya ini begitu luar biasa. Keterampilan dan bakat Duan Musang dalam alkimia hampir tak tertandingi, tetapi tetap saja ia dikalahkan oleh Luo Xiu. Melihat muridnya yang begitu hebat, Ji Xuankong malah merasa tertekan sebagai seorang guru. Ia merasa tidak memiliki banyak hal lagi untuk diajarkan, karena teknik alkimia Luo Xiu pun terinspirasi dari kitab alkimia yang ia pahami sendiri. Luo kecil, sebelumnya aku berjanji untuk membuatkanmu sebuah senjata. Coba lihat senjata ini, apakah cocok untukmu? Ji Xuankong mengayunkan tangannya, dan sebuah tombak naga berwarna merah gelap pun muncul di hadapannya. Tombak naga hitammu sebelumnya memang senjata bawaan tingkat dewa yang langka, tetapi setelah aku teliti, potensi evolusinya terbatas. Pada akhirnya, ia hanya bisa mencapai tingkat senjata kekaisaran tertinggi, tidak mampu mencapai tingkat senjata kaisar ilahi. Ji Xuankong melanjutkan, jadi, aku menggunakan tombak naga hitam sebagai dasar, menambahkan beberapa bahan untuk menempa ulangnya. Roh senjata aslinya juga aku simpan untukmu. Luo Xiu menerima tombak baru tersebut, menggenggamnya di tangan. Tombak itu tampak menyatu sempurna, dengan mata tombak dan tubuh tombak yang terhubung. Ujung tombaknya tetap berbentuk kepala naga, dengan mulut naga yang terbuka memanjang menjadi bilah tajam berwarna merah gelap. Pada tubuh tombak itu, terdapat pola sisik naga yang sangat detail. Karena warna tombak ini telah berubah, menyebutnya sebagai tombak naga merah gelap terasa lebih tepat daripada naga hitam. Tombak yang luar biasa. Luo Xiu melambaikan tombaknya beberapa kali, merasakan kekuatan luar biasa dari senjata ini. Bahkan senjata kekaisaran biasa pun sepertinya bisa hancur hanya dengan satu tebasan. Tentu saja ini tombak luar biasa. Aku bahkan menggunakan beberapa potongan besi dewa menangis darah yang sangat berharga dari koleksiku untuk membuatnya, kata Ji Xuankong sambil tersenyum. Namun, mendengar nama, besi dewa menangis darah, Luo Xiu tampak terkejut. Ia tahu bahwa bahan ini biasanya digunakan untuk membuat senjata tingkat kaisar. Senjata perang berbeda dengan senjata magis, mereka adalah alat pembunuh yang membutuhkan bahan yang sangat spesifik dan langka. Meskipun Luo Xiu baru berada di tingkat dewa, gurunya menggunakan besi tingkat kaisar untuk membuatkan senjata ini. Hal ini membuat Luo Xiu sangat tersentuh. Bahkan orang lain pun mungkin tidak akan rela melakukannya, tapi guru rela melakukannya. Ini menunjukkan bahwa aku, muridnya, jauh lebih berarti baginya daripada sekadar besi dewa menangis darah, pikir Luo Xiu. Kakek pilih kasih. Di sisi lain, Ji Xiaozi berseru, aku juga ingin senjata yang hebat. Pergi sana, kakekmu sudah kehabisan bahan. Lagi pula, kalau bukan untuk membantu kakakmu ke tanah suci abadi, aku tidak akan rela menggunakan bahan sebagus itu untuk membuat senjata, Ji Xuankong mendengus. Kalau begitu, kakak, berikan aku satu daun pohon dewa giok darah. Ji Xiaozi, dengan mata berbinar, mulai memohon pada Luo Xiu. Karena pohon itu tidak terlalu berguna baginya, Luo Xiu memetik satu daun dan memberikannya pada Ji Xiaozi. Gadis itu akhirnya diam setelah menerima apa yang ia inginkan. Guru, kapan tanah suci abadi akan dibuka? Tanya Luo Xiu. Dulu, ia ingin pergi ke tanah suci abadi untuk mencari Liu Xiahan. Sekarang, masalah Liu Xiahan telah selesai, meskipun ia belum bisa membawa Yue kembali, setidaknya masalah itu telah berakhir. Luo Xiu lalu teringat pada Qi Yurong dan Ning Hanyu yang berada di bintang Jin Hao. Keduanya tidak memiliki level kekuatan yang tinggi, dan ia khawatir apakah mereka tetap mengikuti sarannya untuk tinggal dan berlatih di tempat tinggal mereka. Selain itu, ia juga ingin mengembalikan tulang belulang dewa perang kekaisaran ke sukunya, sehingga mereka bisa dimakamkan dengan layak di tempat asal mereka. Harusnya segera, dalam beberapa hari ke depan. Kamu harus menyiapkan dirimu, karena di tanah suci abadi, kamu mungkin akan bertemu dengan bakat luar biasa dari dunia besar lainnya, kata Ji Xuankong dengan nada serius. Ia tahu bahwa Luo Xiu memiliki bakat yang sangat luar biasa, tetapi kekuatannya masih sedikit tertinggal. Tanah suci abadi akan mengumpulkan bakat dari 3.000 dunia besar.
tidak menutup kemungkinan salah satu dari mereka akan menjadi tandingan Luo Xiu. 3 hari kemudian, Luo Xiu mengikuti Ji Xuankong ke alun-alun Jalan Bintang. Selain Luo Xiu, ada 9 orang lainnya yang hadir. Jelas sekali, mereka 10 orang ini adalah generasi muda yang mewakili dunia besar Tianlu untuk masuk ke tanah suci abadi. Sebuah kapal perang luar angkasa Pavilion Tianlu berhenti di atas mereka. Setelah Luo Xiu dan yang lainnya naik, kapal itu meluncur dengan cepat, menghilang di kedalaman angkasa. Anakku, begitu kamu masuk tanah suci abadi, ingat baik-baik. Jangan pernah percaya pada siapapun kecuali dirimu sendiri. Selain itu, berhati-hatilah dengan orang-orang dari dunia besar Santian. Kaisar saat ini berasal dari dunia besar itu, dan ia satu-satunya yang memiliki kemampuan untuk menembus batasan tanah suci abadi dan mengirimkan seorang kaisar dewa ke dalamnya. Kaisar dewa, mendengar itu, Luo Xiu merasa terkejut. Tidak buruk, kita memang tidak memiliki cara untuk mengirimkan kaisar dewa ke dalam tanah suci abadi, tetapi kaisar Santian mampu melakukannya. Jika dia tidak memiliki kemampuan luar biasa, bagaimana dia bisa disebut tak terkalahkan di antara para kaisar dewa? Kata Ji Xuankong dengan wajah serius. Luo Xiu dapat merasakan bahwa bahkan gurunya, seorang Grandmaster Dewa Pil sekaligus seorang kaisar dewa, menunjukkan rasa hormat dan ketakutan ketika membicarakan kaisar Santian. Kaisar yang tak terkalahkan, ya. Sejak tiba di dunia besar Tianlu, Luo Xiu telah beberapa kali mendengar tentang Kaisar Santian. Dalam sejarah panjang, beberapa warisan Kaisar Dewa telah menghilang tanpa jejak. Namun, di setiap dunia besar, biasanya terdapat beberapa hingga belasan Kaisar Dewa. Di antara mereka semua, hanya Kaisar Santian yang dihormati sebagai Kaisar Agung, menunjukkan betapa kuat dan menakutkannya dia. Sejak zaman kuno, setiap Kaisar Agung adalah penguasa tertinggi. Bahkan sekte-sekte kekaisaran yang pernah berjaya pun tidak berani menantang kewibawaan seorang Kaisar Agung masa kini. Dalam arti tertentu, Kaisar Agung adalah penguasa nominal dari 3.000 dunia besar. Namun, kekuasaan absolutnya hanya berlaku di dunia besar tempat dia berasal, sedangkan dunia besar lainnya tetap dikuasai oleh berbagai faksi lokal. Luo Xiu meraba cincin penyimpanannya. Dalam 3 hari terakhir, dia tidak membuang waktu. Dengan bantuan ramuan ilahi dari Ji Xuankong, dia telah membuat banyak pil kekaisaran. Beberapa pil dia buat sendiri, dan gurunya bahkan membantu membuatkan 2 tungku pil lainnya, semuanya berkualitas terbaik. Dengan pil-pil ini, Luo Xiu yakin dia dapat meningkatkan level kekuatannya ke tahap 9 Dewa Langit, dan kemungkinan besar dia bisa membuka hingga 15 titik energi di lengan kanannya. Namun, untuk menerobos ke tingkat Raja Dewa, Luo Xiu memiliki firasat bahwa itu tidak akan mudah. Hanya mengandalkan pil kekaisaran kemungkinan besar tidak cukup. Dia membutuhkan keberuntungan dan kesempatan khusus. Menurut Ji Xuankong, tidak ada yang tahu pasti kapan tanah suci abadi akan tertutup. Ketika wilayah itu menghilang, semua orang yang masih hidup akan dikembalikan ke tempat asal mereka. Semua orang yang masuk ke tanah suci abadi memiliki tujuan yang sama, yaitu mendapatkan 3 artefak legendaris. Namun, dengan hampir 10.000 orang dari 3.000 dunia besar bersaing untuk 3 artefak, hasil akhirnya sulit diprediksi. Dari 10 tempat yang tersedia untuk dunia besar Tianlu, selain Luo Xiu, ada Yun Tianyu dari Pavilion Tianlu dan Duan Musang dari keluarga Duan Mu. Sejak awal, Luo Xiu merasa Duan Musang memiliki niat membunuh terhadapnya. Adapun Yun Tianyu, Luo Xiu juga merasakan permusuhan darinya. Karena itu, Luo Xiu setuju dengan nasihat gurunya, di tanah suci abadi, siapapun bisa menjadi musuh, kecuali dirinya sendiri. Beberapa hari kemudian, kapal perang luar angkasa akhirnya tiba di dekat tanah suci abadi. Dari dek kapal, Luo Xiu memandang ke depan. Tanah suci abadi bukanlah ruang misterius atau planet ajaib. Sebaliknya, itu adalah bagian dari alam semesta yang terisolasi. Tanah suci abadi tampak seperti nebula raksasa, seperti sebuah galaksi yang lengkap dengan bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya. Luo Xiu tidak bisa menahan keterkejutannya. Dalam wilayah yang sebesar galaksi ini, menemukan 3 artefak akan menjadi tugas yang sangat sulit. Tidak hanya Luo Xiu yang merasa demikian, peserta lainnya juga memiliki pemikiran yang sama. Mereka mulai memahami mengapa selama ribuan tahun, tidak ada yang berhasil menemukan 3 artefak tersebut. Tiba-tiba, dipimpin oleh kepala Pavilion Tianlu dan Ji Xuankong, 10 kaisar dewa lainnya terbang dari kapal perang luar angkasa. Mereka mulai mengeluarkan berbagai bahan dan menyusun sebuah formasi besar di angkasa. 10 kaisar dewa itu adalah perwakilan dunia besar Tianlu. Karena jumlah tempat terbatas, para kaisar dewa yang tidak mendapat tempat diberi kompensasi oleh mereka yang terpilih. Namun, kompensasi itu hanya diberikan setelah semua kaisar dewa bekerja sama untuk membuka jalur ke tanah suci abadi. Luo Xiu memperhatikan formasi yang mereka buat. Dia tidak bisa memahami tingkatannya, tetapi jika membutuhkan kerja sama 10 kaisar dewa, maka itu pasti formasi tingkat kekaisaran.
Dia juga memperhatikan bahan-bahan yang digunakan dalam formasi tersebut, termasuk logam-logam langka yang biasa digunakan untuk membuat artefak kekaisaran. Boom! Ketika formasi selesai, 10 kaisar dewa menyalurkan energi mereka ke dalamnya. Sebuah sinar cahaya besar, seperti komet yang menembus langit, melesat menuju tanah suci abadi. Injaklah jembatan cahaya. Kekuatan formasi akan menembus penghalang tanah suci abadi, kata kepala paviliun Tianlu. Mendengar itu, Yun Tianyu menjadi yang pertama melompat ke sinar cahaya dan segera menghilang, ditarik oleh cahaya ke cakrawala yang jauh. Peserta lainnya mengikuti, termasuk Luo Xiu. Ketika dia melangkah ke dalam sinar cahaya, dia merasakan perubahan ruang yang sangat cepat. Boom! Cahaya besar itu akhirnya menembus penghalang, dan Luo Xiu merasakan tubuhnya melewati sesuatu seperti tirai air. Saat berikutnya, pemandangan luar biasa dari tanah suci abadi, sebuah alam semesta misterius penuh bintang, terbentang di depannya. Bersambung.